Saya pernah dengar cerita yang mengerikan dari Jojo yang berhasil kabur dari cengkraman maut Willy. Kita warga kecoa tahu kalau keluarganya Willy ini adalah keluarga yang sadis, yang suka memperbudak keluarga kami. Dan kita sering mendengar kesaksian kecoa lain yang menyaksikan bagaimana keluarga si Willy menjadikan kami seperti budak dan mangsa untuk anak-anak mereka. Mereka akan menyengat kepala kecoa, menjadikan kecoa lumpuh, lalu menggigit sungut kami hingga putus untuk menyedot hemolimf kami. Hemolimf adalah darah kami yang terasa manis dan gurih bagi para tawon. Dan karena kami lumpuh, tawon itu dengan leluasa menggiring kami ke lubang mereka. Ini agak mengerikan, tapi benar terjadi. Tawon permata itu menanam telur di tubuh kecoa, dan setelah menetas, nimfa tawon akan memakan tubuh kecoa dari dalam. Tawon permata dewasa akan keluar dari tubuh kecoa yang sudah mati. Cerita itu sangat membekas di memori kami, sehingga semua orang tua kecoa selalu berpesan ke anak-anak mereka, kalau kamu bertemu tawon permata, lari, atau kamu akan bernasib seperti Kane dalam film Alien. Sepi banget. Dan nampaknya Jojo adalah salah satu anak yang mendengarkan pesan orang tuanya. Ia melawan cengkeraman tawon dengan tendangan karatenya. Ya, Jojo kebetulan belajar karate. Setelah tendangan legendaris tersebut, ia berhasil melarikan diri. Tak terbayang jika tendangan Jojo meleset. Mungkin cerita ini tidak akan pernah terdengar. It was at this moment. Oh iya, kamu tahu tawon bendera? Kalau kamu pernah melihat tawon ini, kamu boleh senang. Tawon inilah yang membuat kami sangat memilih tempat untuk menyembunyikan OTK kami. Karena ketika tawon bendera betina berhasil menemukan OTK, tawon bendera akan menyuntikkan telurnya ke dalam OTK dengan menggunakan ovipositor atau sengatnya. Proses penyuntikan ini bisa memakan waktu hingga 30 menit. Seekor tawon bendera hanya akan menaruh 1 butir telur per OTK. Tapi telur dari tawon bendera ini selalu menetas terlebih dahulu dan menjadi larva yang akan memakan telur-telur kecoa yang tersimpan di dalam OTK. Setelah telur kecoa dibabat habis, tawon itu akan menggunakan OTK kosong sebagai perlindungan sampai ia menjadi dewasa. Jadi meskipun agak dark, kami bisa membawa manfaat bagi hewan lain. Lalu jika kecoa secara tidak sengaja terbalik di alam liar, biasanya ada beberapa objek sekitar yang dapat kami pegang untuk membalikkan tubuh kami. Tapi bagi kami, kecoa yang tinggal di dalam rumah, posisi ini adalah posisi yang paling sulit. Karena itu tadi, punggung kami yang licin bertemu lantai yang juga licin. Susah. Dan setelah sekian lama mengerahkan usaha yang sia-sia untuk membalikkan diri, kami pun kelelahan dan akhirnya mati. Dan semut akan mencemini kami sedikit demi sedikit. Jangan terlalu senang kamu manusia. Kamu juga nggak ada bedanya kok. Manusia kalau sudah tua juga susah beralih dari posisi terlentang ke posisi berdiri kan? Tapi terlepas dari kesamaan ini, ada banyak perbedaan mencolok yang mempengaruhi antara mobilitas kecoa dan manusia. Pada kecoa, otak tidak mengkoordinasi segalanya. Setiap pasang kaki kecoa dikendalikan oleh kumpulan sarafnya sendiri. Jadi kecoa tanpa kepala pun masih bisa bergerak dan mencoba melarikan diri. Kecoa tanpa kepala akan tetap hidup selama sekitar 49 jam. Ya, aku akui memang nggak ada gunanya tetap hidup tanpa kepala. Tapi ya, sama juga seperti sebagian dari kamu yang tetap hidup meskipun nggak ada gunanya. Ini sih jahat.